ke sesi tanya jawab, Ana kembalikan ke moderator. Sebelum memulai sesi tanya jawab, kami Farmasi Mengaji sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel media sunnah yang telah terus serta menyiarkan merelay kajian pada hari ini, ya ini ada Guru Muskat, Niaga TV, Bagan Batu Bertauhid, Wesal TV. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, sudah banyak sekali masuk pertanyaan. Mungkin Ana persilakan dulu kepada Ukti Lina yang mau bertanya kepada Ustaz Zuna. Tafadhol untuk unmute dan bertanya kepada Ustaz. Ukti Lina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Afwan Ustadz, saya mau bertanya mengenai bagaimana cara menyikapi jika teman saya, si Fulana, menikah dengan seorang mu'alaf, dan informasi yang kita ketahui sebelumnya bahwa beliau bahwa beliau ini dinikahi oleh suaminya yang telah memeluk agama Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami baru-baru ini, belakangan ini sering bertemu Ustadz karena melakukan aktivitas bareng. Dan pada saat itu, saya juga dikejutkan pada saat kami makan bareng, saya melihat bahwa si Fulan, suaminya ini masih berdoa dengan cara Nasrani. Setelah melihat kejadian ini, saya merasa berkewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Ustadz. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan, mengingat masih terbatasnya ilmu yang saya miliki. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana cara menyampaikan ke teman saya ini agar teman saya ini tidak menghindar setelah saya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan semoga beliau segera bertaubat dan melanjutkan membangun keluarga dengan keyakinan agama yang tidak berbeda lagi. Demikian Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberikan hidayah taufik bagi kedua teman saya ini. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Sekian Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahibati fillah. Bicara menikah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kriteria suami idaman, dan begitu pula istri idaman. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki meminang putri kalian atau adik kalian yang agama dan akhlaknya, ini akidah dan akhlak, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoin, nikahkan. Karena apa? Terkadang ada orang yang kalau kita lihat agamanya, Masya Allah, rajin sholat dia. Masya Allah, dia puasa bulan Ramadan, puasa Senin Kemis. Tapi tatkala melihat akhlaknya, kok tidak memancarkan sebuah akidah yang dalam ya. Dia kalau ngomong kasar, sedangkan mukmin tadi disebutkan ngomongnya nggak kasar. Dia suka memaki. Ada yang seperti itu. Maka jangan dinikahkan. Artinya kita disuruh memilih pasangan hidup yang agama dan akhlaknya kita ridhoi. Tapi Ustaz, ini kan pintu kebaikan. Artinya memasukkan orang non-muslim kepada Islam, mendakwain dia, walaupun dengan cara menikah, ini kan amal soleh. Iya betul. Kita tahu bagaimana Ummu Sulaim ketika dilamar dia oleh seorang laki-laki bangsawan terhormat di kota Madinah. Halumma ya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim, engkau mau minta apa maharnya? Aku kasih yang merah, yang putih, emas, perak. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Talha ini orang terkenal di kota Madinah. Baik dia sebenarnya.
Cuma waktu itu masih musyrik dia. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, mithluka la yurad. Orang kayak engkau ini nggak bisa ditolak sebenarnya kalau tahu dengan perilakunya. Tapi masalahnya akidah. Engkau musyrik, aku muslim. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar, kata Ummu Sulaim. Dan betul Abu Talha masuk Islam. Dan menjadi sosok sahabat yang sangat mulia. Karena orang dulu kalau masuk Islam, ingat orang dulu, di zaman sahabat Nabi SAW, kalau ada yang baru masuk Islam, apa yang Nabi perintahkan alaihi salatu wassalam? Allimuhul Quran wa faqihuhu fid din. Ajarin dia Quran dan fahamkan dia dengan agama. Jadi proses ini harus dilewati. Jadi kalau tadi ada seorang yang menikah dan mau masuk Islam karena pernikahan, nggak ada masalah. Tapi ada tahapan yang harus dia lewatin, belajar Quran, fahami agama. Kalau tidak, mereka hanya mencari legalitas. Karena di negara kita, alhamdulillah sampai sekarang, KUA itu belum, dan semoga tidak melegalkan pernikahan beda agama. Aturannya nggak boleh. Sehingga caranya gimana? Ya caranya harus masuk Islam salah satunya. Masuk Islam, dapat tuh. Ternyata kalau dalam cerita penanya tadi, dia pura-pura Islam. Dia pura-pura. Buktinya dia berdoa dengan cara non-muslim. Dan bagi para perempuan, hati-hati ya. Hidup di dunia sebentar. Jangan sampai gara-gara cinta kepada lelaki tersebut, akhirnya ya dia mengorbankan akidahnya. Yang pertama, bagaimana cara mendakwain Fulana tadi. Ya, engkau bertanya kepada dia. Gimana keluargamu? Gimana perkembangan keislaman suamimu? Jadi boleh jadi kan memang ada tahapan. Mungkin dia lupa ketika makan karena masih kebiasaan dengan cara lama. Karena sang istri juga tidak memberikan arahan, maka dia tetap pakai cara lama. Maka sampaikan kepada dia dalam konteks pertanyaan. Setelah itu ditanya, apa aja yang sudah engkau lakukan nih untuk menambah keilmuan suamimu tentang Islam. Ya. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan. Sehingga nantinya akan ada jawaban dari Fulanah tersebut. Kalau ternyata boleh jadi Fulanah ini menangis. Dia curhat, iya suamiku sebenarnya pura-pura Islamnya. Mungkin dia akan mengatakan, dia nggak sholat, dia nggak seperti ini, seperti itu. Maka di sini kita baru masuk menyampaikan bagaimana posisi seorang muslimah yang kalau suaminya murtad, kalau dikatakan dia masuk Islam kemudian keluar lagi, boleh jadi seperti itu, maka pernikahannya itu sebenarnya rusak. Bukan bercerai lagi, rusak pernikahannya. Terus kalau tadi ditanyakan gimana Ustaznya supaya Fulana tidak menghindar. Ahibati fillah. Kita sayang sama kawan kita. Tapi kadangkala akan terjadi perpisahan. Bagaimana Nabi SAW ditinggalkan sama orang-orang musyrikin yang awalnya dieluk-elukan, ya seperti itu. Jadi konsekuensi orang yang berdakwah itu adalah dimaki, dimusuhi, ditinggalkan, diboikot, bahkan dibunuh. Maka engkau harus siap. Kalau tadi katakan mungkin fulan akan menghindar dari anak. Ya kita nggak tahu, kita berbaik sangka, jalannya kita titi, terus tangan kita menengadah ke langit, mohon sama Allah supaya fulana dapat hidayah. Insya Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya.